Shalom Dad, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan dua jenis orang Kristen? Sama dengan orang Kristen yang hidup dengan tuntutan Taurat dan orang Kristen yang hidup dalam kasih karunia. Oke, orang Kristen yang hidup dalam tuntutan Taurat itu lebih berfokus kepada tindakan lahiriah yang dia lakukan. Sedangkan orang Kristen yang hidup dalam kasih karunia lebih berfokus kepada membenahi sikap hati dan membenahi kecenderungan hati. Ya, gini maksudnya saudara, saya akan perjelas lebih lagi. Orang Kristen yang hidup dalam tuntutan Taurat itu akan mendapati begini, wes pokoknya aku lagi kepingin atau tidak kepingin, yang penting aku sudah datang ibadah. Nah, sementara orang Kristen yang hidup dalam kasih karunia, dia itu akan berfokus untuk memastikan dalam dirinya ada gerakan, ada dorongan yang menggerakkan dia untuk ibadah. Jadi ketika dia melangkah masuk dalam ibadah, ya dia melangkah itu karena adanya dorongan di dalam batinnya. Nah mungkin saudara bertanya, lah kalau sudah jamnya ibadah, tapi kok tidak ada dorongan dalam batin, ini bagaimana? Ya buat orang Kristen yang hidup dalam kasih karunia, dia akan menyelidiki hatinya. Kenapa aku kehilangan dorongan ini? Dia cari alasannya karena dia menyadari saudara, kalau kita sekedar ibadah, sekedar doa, tanpa adanya dorongan dari dalam hati kita, semuanya hanya akan menjadi rutinitas dan berakhir dalam keagamawian, which is ya sia-sia juga gitu. Nah karenanya buat orang Kristen yang sudah mengetahui kebenaran, hidup dalam kasih karunia, dia akan terus berupaya menjagai kondisi hatinya itu selalu akurat. Dia akan terus memastikan dalam hidupnya selalu ada dorongan, selalu ada istilahnya apa ya? Ada pekerjaan Roh Kudus yang mendorong dan menggerakkan hidupnya. Nah, disinilah saya mendapati banyak orang-orang percaya, termasuk hamba-hamba Tuhan, itu kehilangan makna hidup di dalam Roh. Ya, orang yang hidup di dalam Roh itu artinya dalam dirinya itu ada Roh Kudus yang terus menggerakkan, ada Roh Kudus yang terus memberi dorongan. Nah, kalau tidak ada dorongan atau gerakan dari Roh Kudus bagaimana? Ya dia akan oprek-oprek itu semua hatinya itu. Dia akan bongkar hidupnya, dia akan telaah hatinya. Kenapa kok bisa kehilangan dorongan? Kenapa kok bisa kehilangan gerakan dari Roh Kudus? Karena tanpa adanya dorongan, tanpa adanya gerakan, artinya Roh itu tidak bekerja dalam diri kita. Ya, saudara, harusnya ada dinamika Roh Kudus. Karena Alkitab juga menulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kata kuasa ditulis dengan kata Yunani dunamos. Dari kata dunamos saudara mendapat kata dinamit. Nah, tapi dari kata dunamos saudara juga mendapat ada kata dinamika. Saudara mendapat kata dinamo. Artinya apa? Artinya kalau saudara terus mengalami, menjagai adanya dinamika ilahi, Roh Kudus bekerja menggerakkan saudara, Roh Kudus bekerja memberi dorongan dalam hidup saudara, maka otomatis hidupmu itu akan Tuhan posisikan, Tuhan kondisikan jadi dinamit. Jadi ketika saudara berinteraksi dengan pekerjaan iblis, wah iblis akan dihancurkan lewat apa yang Roh Kudus dorong untuk saudara lakukan. Nah, ini yang seringkali sudah hilang dalam hidup orang-orang percaya. Kenapa? Nah, kecenderungan hatinya keliru. Karena sikap hatinya salah. Dia memiliki attitude yang tidak akurat sehingga jadi menyimpan masalah
baik itu dengan Tuhan, dengan sesama, atau dia justru jadi marah, tidak terima dengan situasi dan keadaan. Ini yang harus kita akurasi, saudara. Ini yang harus kita bereskan, sehingga kehidupan sehari-hari kita pasti akan mendapati adanya dorongan roh, mendapati adanya dinamika ilahi. Dan ya, saya percaya inilah yang akan membuat saudara terus menikmati adanya anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia terus bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus, hari ini sekali lagi aku berdoa, tolong setiap kami, bersamaan kami terus membenahi sikap hati kami. Kami membenahi kecenderungan hati kami. Biarlah Engkau juga mulai mengkondisikan kami mengalami adanya dinamika ilahi, mengalami adanya dinamika roh. Tidak ada lagi yang menyumbat, tidak ada lagi yang menghambat batin kami untuk mengalami adanya pekerjaan Roh Kudus yang dinamis. Oh haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau latih kami Tuhan. Kondisikan diri kami ya Tuhan untuk kembali berfokus, mengkondisikan, mengupayakan untuk Roh Kudus dalam diri kami punya keleluasaan. Kami memberi keleluasaan untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.